Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailana Widya Putri, NIM 2025010076, kelas PAI 1B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi ulangan tengah semester matkul Filsafat Islam yang berjudul Menuju Gerbang Filsafat dari Mitos Menuju Logos. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mitos dan logos. Mitos adalah cara berpikir manusia awal yang menjelaskan realitas melalui cerita simbolik, kepercayaan turun-temurun, dan kekuatan supranatural dalam dasar rasional. Logos adalah cara berpikir rasional, sistematis, dan kritis yang menggunakan akal atau rasio untuk memahami kenyataan. Peralihan dari mitos ke logos menandai lahirnya filsafat, yaitu usaha manusia mencari kebenaran dengan akal budi, argumentasi logis, dan pemikiran kritis. Konteks filsafat Islam. Dalam dunia Islam, filsafat berkembang melalui dialog antara wahyu atau Al-Quran, akal atau rasio, ilmu pengetahuan Yunani terutama Aristoteles dan Plato. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina berperan besar dalam membawa umat manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Yang pertama, Al-Kindi, tentang adanya Tuhan. Al-Kindi menegaskan bahwa Tuhan adalah sebab pertama atau first cause dari segala sesuatu. Segala yang bersifat baru, hadis, maka pasti ada pencipta yang tidak diciptakan. Tuhan bersifat esa, abadi, tidak menyerupai makhluk. Al-Kindi menggunakan logika dan filsafat untuk memperkuat keimanan, bukan menentangnya. Tentang daya jiwa. Menurut Al-Kindi, jiwa manusia memiliki kemampuan berpikir, mengingat, serta mengendalikan hawa nafsu. Jiwa bersifat imaterial dengan lebih mulia daripada tubuh. Tantang utama. Ilmu adalah jalan menuju kebenaran. Filsafat tidak bertentangan dengan agama. Kebenaran dari manapun asalnya harus diterima. Al-Farabi, tentang adanya Tuhan. Tuhan adalah wujud pertama atau wajib al-wujud. Dari Tuhan memancar seluruh keberadaan atau teori emanasi. Tuhan adalah akal murni, sempurna, dan sumber ketentuan alam. Tentang daya jiwa, Al-Farabi membagi jiwa menjadi tiga, yaitu jiwa vegetatif atau pertumbuhan, jiwa sensitif, indera dan emosi, yang ketiga jiwa rasional atau akal. Kesempurnaan manusia terletak pada jiwa rasional. Tentang ilmu. Ilmu diperoleh melalui akal dan pengalaman. Filsafat adalah ilmu tertinggi. Nabi dan filsuf sama-sama mencari kebenaran, tetapi dengan metode berbeda. Ibnu Sina, tentang adanya Tuhan. Tuhan adalah wajib al-wujud yang wajib ada. Segala selain Tuhan adalah mukmin. Al-wujud mungkin ada, mungkin tidak. Tuhan adalah sebab utama keberadaan alam semesta. Argumen ini terkenal sebagai argumen metafisika Ibnu Sina. Tentang daya jiwa. Ibnu Sina membagi jiwa menjadi tiga, yaitu jiwa vegetatif, jiwa hewani, serta jiwa insani atau akal. Ia juga menggunakan eksperimen terkenal manusia terbang untuk membuktikan bahwa jiwa sadar akan eksistensinya meski tanpa indera. Tentang ilmu. Ilmu diperoleh melalui tiga, yaitu indera, akal, intuisi atau ilham.
Akal manusia dapat berhubungan dengan akal aktif untuk memperoleh penguatan tinggi. Pandangan Ibnu Sina tentang kesehatan mental. Ibnu Sina atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna, ia adalah ilmuwan muslim abad ke-10 yang pemikirannya jauh melampaui zamannya. Tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran fisik, Ibnu Sina juga memiliki pandangan mendalam mengenai kesehatan mental. Ibnu Sina adalah pelopor psikologi dan psikiatri dalam Islam. Hubungan jiwa dan tubuh. Kesehatan mental sangat berpengaruh pada kesehatan fisik. Gangguan jiwa dapat menyebabkan penyakit tubuh dan sebaliknya. Penyebab gangguan mental. Menurut Ibnu Sina, gangguan mental dapat disebabkan oleh emosi berlebihan, takut, marah, sedih, pikiran negatif, lingkungan yang tidak sehat, ketidakseimbangan tubuh dan jiwa. Metode penyembuhan. Ibnu Sina menggunakan terapi dialog, konseling, musik dan seni, penguatan spiritual, penggunaan pola hidup dan emosi. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina sudah menerapkan pendekatan holistik dalam kesehatan mental jauh sebelum psikologi modern. Kesimpulannya yaitu peralihan dari mitos ke logos menandai lahirnya filsafat sebagai usaha rasional mencari kebenaran. Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina menunjukkan bahwa akal dan wahyu dapat berjalan seiring. Mereka membahas Tuhan, jiwa, dan ilmu secara rasional namun tetap religius. Ibnu Sina memberi kontribusi besar dalam ilmu jiwa dan kesehatan mental yang relevan hingga saat ini. Sekian penjelasan materi presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.